Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang suku tengah dan sisipan pada barisan geometri. Nah, langsung saja kita pelajari pembahasannya. Nah, di sini jika barisan geometri memiliki suku ganjil, suku tengahnya dapat dicari dengan rumus berikut. Nah, adapun rumus untuk menentukan nilai dari suku tengah itu adalah UT kuadrat sama dengan A dikali UN. Nah, berarti kalau kita hanya ingin menentukan nilai tengahnya, itu adalah UT sama dengan akar dari A dikali UN. Nah, atau UT itu sama dengan A dikali R pangkat T dikurang 1. Nah, berarti di sini terdapat dua rumus ya. Yang pertama bisa kita gunakan rumus UT sama dengan akar dari A dikali UN. Sedangkan rumus yang kedua adalah UT sama dengan A dikali R pangkat T dikurang 1. Nah, yang mana di sini rumus letak suku tengahnya itu adalah T sama dengan 1/2 dikali dalam kurung N ditambah 1. Yang mana di sini untuk UT ini adalah nilai tengahnya, sedangkan A itu adalah suku pertama, sedangkan UN itu adalah suku ke N. Nah, biasanya itu adalah suku yang terakhir pada barisan yang diketahui pada soalnya. Nah, sedangkan di sini untuk R itu adalah rasionya ya. Nah, kemudian untuk T itu adalah kita ingin menentukan letak sukunya. Nah, untuk N itu adalah jumlah barisannya atau jumlah suku dari barisan tersebut. Nah, langsung saja kita pelajari contoh soalnya supaya kita lebih memahami materi ini. Diketahui barisan bilangan geometri yaitu 4, 8, 16, 32 dan seterusnya hingga 1024. Nah, ingat ya, untuk tanda titik di bawah seperti ini berarti ribuan ya. Jadi 1024. Nah, di sini tentukan A letak suku tengahnya, kemudian yang B suku tengahnya atau nilai dari suku tengahnya. Nah, di sini langsung saja kita selesaikan. Berdasarkan soal diketahui bahwa barisan geometrinya itu adalah 4, 8, 16, 32 dan seterusnya hingga 1024. Nah, dari sini dari barisan geometri ini bisa kita peroleh. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwa untuk suku pertamanya atau A-nya itu adalah 4, maka di sini kita tulislah A sama dengan 4. Kemudian untuk rasionya kita gunakan suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadi di sini U2/U1. Nah, untuk U2 itu adalah 8, kemudian U1-nya adalah 4, sehingga 8 dibagi 4 itu sama dengan 2, sehingga kita peroleh R-nya atau rasio dari barisan ini adalah 2. Nah, kemudian di sini untuk suku yang terakhir pada barisan ini atau bisa kita sebut dengan UN itu sama dengan 1024. Maka di sini kita tulislah UN sama dengan 1024. Nah, berarti kalau seandainya di sini yang merupakan suku dari barisan terakhirnya, suku terakhir dari barisannya itu adalah 10.000, maka di sini UN-nya kita tulis 10.000 ya. Nah, di sini dari yang diketahui ini maka kita bisa menentukan banyak suku barisan tersebut. Terlebih dahulu kita harus menentukan banyak suku barisan tersebut, yakni N-nya ya. Nah, jadi kita tentukan dulu N-nya dengan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, yang mana UN-nya itu adalah 1024, maka di sini kita tulislah 1024 sama dengan A-nya sama dengan 4, kemudian R-nya adalah 2. Kita tulislah sini 4. Nah, titik kalau di tengah-tengah seperti ini berarti dikali ya. Nah, kalau seperti ini tandanya ribuan, 1024. Sedangkan untuk titik yang berada di tengah-tengah seperti ini, ingat ya. Nah, harus kita bisa memahami tanda titik tersebut apa maksudnya. Kalau seperti ini berarti dikali. Jadi 4 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Nah, jadi di sini untuk sebelah kiri tetap kita tulis 1024 itu sama dengan, nah untuk 4 itu sama dengan 2 pangkat 2 ya. Nah, jadi 4 itu sama dengan 2 pangkat 2, kemudian dikali dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, kemudian sebelah kiri tetap kita tulis 1024. Nah, ingat untuk eksponen kalau bilangan pokoknya itu adalah sama, maka ini kan sama-sama 2
2 pangkat 2, dan ini juga 2 pangkat N dikurang 1. Nah, untuk perkalian ini kan dikali ya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat N dikurang 1. Nah, kalau perkalian seperti ini maka pangkatnya itu kita jumlahkan ya, sehingga 2 kemudian pangkat 2. Nah, 2-nya kita tulis 1 saja bilangan pokoknya, yakni 2, kemudian kita tulis pangkat 2, kemudian ditambah N dikurang 1 ya. Nah, ini pangkatnya kita jumlahkan 2 tambah N dikurang 1. Nah, kemudian di sini tetap kita tulis 1024 sama dengan, nah di sini kan 2 dikurang 1 sama dengan 1 ya. Berarti di sini tinggal kita tulis N ditambah 1. Nah, ini kan 2 ditambah N dikurang 1. Nah, sedangkan 2 dikurang 1 ini hasilnya adalah 1, sehingga di sini kita tulis 2 pangkat N ditambah 1. Nah, kemudian untuk 2 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1, ini berarti 2 dikali 2 pangkat N ya. Nah, kalau 2 pangkat 1 itu berarti sama dengan 2. Nah, ini kita uraikan, maka kita dapatlah bentuknya seperti ini. Nah, jadi 1024 sama dengan 2 dikali 2 pangkat N. Nah, kemudian untuk ini ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan sama-sama kita bagi 2. Jadi 1024 kita bagi 2 hasilnya adalah 512, dan 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1, sehingga 1 dikali 2 pangkat N itu sama dengan 2 pangkat N ya. Jadi tersisa di sini 512 sama dengan 2 pangkat N. Dan di sini untuk 2 pangkat N kita tetap langsung tulis di bawahnya, sedangkan untuk 512 ini kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Nah, berapa hasilnya untuk 512? Nah, 512 ini merupakan hasil perpangkatan dari 2 pangkat 9. Nah, sehingga di sini untuk yang pangkat N itu kita pindahkan ke kiri, dan pangkat 9 kita pindahkan ke kanan. Jadi 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 9. Nah, di sini untuk bilangan pokoknya bisa sama-sama kita bagi. Nah, ya, ini 2 dan ini juga 2. Jadi tersisa N sama dengan 9. Maka banyak suku barisan tersebut adalah 9. Nah, kemudian berikutnya barulah kita bisa menentukan letak suku tengahnya. Jadi sesuai dengan rumusnya bahwa T sama dengan 1/2 dikali dalam kurung N ditambah 1. N nya sudah kita dapatkan 9, sehingga 1/2 dikali 9 tambah 1 itu sama dengan 10, sehingga 1/2 dikali 10 itu berarti 1 kali 10 sama dengan 10. 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Maka letak suku tengahnya itu terletak pada suku ke 5. Nah, kemudian berikutnya kita ingin menentukan nilai dari suku tengahnya. Kalau yang ini adalah letaknya, ini adalah nilainya ya. Jadi nilai dari suku tengahnya itu adalah, kita bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama, UT sama dengan akar dari A dikali UN, dan rumus yang kedua, UT sama dengan A dikali R pangkat T dikurang 1. Nah, kita gunakan rumus yang pertama, yakni UT sama dengan akar dari A dikali UN. Nah, A nya itu sama dengan 4, sedangkan suku ke N nya tadi, suku yang terakhirnya itu adalah 1024. Maka kita langsung kalikan 4 kali 1024, itu hasilnya adalah 4096, dan hasil dari akar dari 4096 itu sama dengan 64, sehingga nilai tengah dari barisan tersebut adalah 64. Nah, ini kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Nah, untuk rumus yang kedua itu adalah UT sama dengan A dikali R pangkat T dikurang 1. Nah, A nya sama dengan 4, kemudian R nya adalah 2, T nya tadi kita dapatkan adalah 5, kemudian dikurang 1. Maka di sini langsung kita tulis 4 dikali 5 pangkat 1 itu sama dengan 4. Jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 16, sehingga 4 kali 16 sama dengan 64. Nah, kalau perhitungannya itu benar, maka antara rumus pertama dan rumus kedua itu hasilnya akan sama. Nah, ini menandakan bahwa insya Allah perhitungannya benar ya. Nah, jadi kalau sudah kita dapatkan seperti ini, maka selanjutnya kita bisa langsung membuat kesimpulan. Nah, jadi suku tengah dari barisan 4, 8, 16, 32 dan seterusnya hingga 1024 adalah 64. Nah, nilai sukunya ya, sedangkan suku tersebut terletak pada suku ke-5. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai sisipan pada barisan geometri. Nah, jika di antara suku yang berurutan pada barisan geometri, yakni A, kemudian suku keduanya A kali R dan seterusnya, disisipkan K buah suku. K ini menandakan banyaknya suku yang disisipkan ya. Nah, diperoleh barisan geometri yang baru, yakni A, kemudian A kali R aksen,
kemudian A dalam kurung R aksen, dan seterusnya hingga A kali R dan seterusnya. Nah, di sini K suku baru yang disisipkan ya. Nah, di sini terdapat K suku baru yang disisipkan dari barisannya. Nah, adapun hubungan rasio dan banyak suku pada barisan geometri lama dan baru adalah, nah di sini hubungannya itu terletak pada rumus-rumusnya. Yang mana di sini untuk rumus rasio baru, rumusnya adalah R aksen sama dengan K ditambah 1 akar dari R, yang mana ini berarti akar dari K tambah 1, maksudnya akar pangkat K tambah 1 dari R ya. Nah, jadi di sini untuk rumus rasio barunya adalah R aksen sama dengan akar pangkat K tambah 1 dari R. Nah, R ini berarti R yang lama ya. Sedangkan K ini adalah jumlah suku yang disisipkan. Nah, kemudian untuk rumus suku ke N barisan yang baru itu adalah UN aksen sama dengan A dikali dalam kurung R aksen, kemudian N aksen dikurang 1. Berarti A dikali R aksen pangkat N aksen dikurang 1. Nah, ini berarti R aksen berarti rasio yang baru ya. Nah, dan ini adalah rumus untuk suku ke N barisan yang baru. Nah, sedangkan yang selanjutnya di sini rumus banyaknya suku barisan yang baru. Nah, rumusnya adalah N aksen sama dengan N ditambah N dikurang 1 dikali K, yang mana N aksen ini adalah banyaknya suku yang baru, sedangkan N ini adalah banyaknya jumlah suku pada barisan yang lama, sedangkan K ini adalah jumlah bilangan yang disisipkan. Nah, kemudian supaya kita bisa lebih memahami materinya, langsung saja kita pelajari contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya diketahui barisan geometri 1864512 jika di antara dua suku disisipi dua buah bilangan akan terbentuk barisan geometri yang baru. Nah, tentukanlah A rumus suku ke N sebelum disisipi, kemudian B rasio barisan yang baru, kemudian C rumus suku ke N barisan baru, yang D banyaknya suku barisan baru, yang E suku ke 10 barisan yang baru, dan yang F barisan baru yang terbentuk. Nah, di sini langsung kita selesaikan. Dari soal diketahui bahwa barisan geometrinya adalah 1864512. Nah, di sini bisa kita peroleh bahwa A-nya atau suku pertamanya adalah 1. Kemudian R-nya itu adalah U2 dibagi U1, maka kita bisa peroleh R-nya sama dengan 8. Kemudian K-nya. Nah, di sini kan disebutkan bahwa jika di antara dua suku disisipi dua buah suku bilangan ya, dua buah bilangan, maka di sini K-nya sama dengan 2 dan N-nya atau banyak sukunya itu adalah 4 karena 1 2 3 4 ya, ada 4 suku. Maka di sini kita tulislah N sama dengan 4. Nah, kemudian berikutnya untuk ditanyanya berarti UN sama dengan, kemudian yang B-nya adalah R aksen sama dengan, kemudian yang C-nya itu adalah UN aksen, sedangkan yang D itu adalah N aksen, E itu adalah U ke 10 barisan yang baru, sedangkan F-nya itu adalah barisan baru yang terbentuk. Nah, di sini langsung kita selesaikan ya. Nah, di sini untuk yang pertama rumus suku KN sebelum disisipi. Nah, sebelum disisipi maka rumus suku KN-nya itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A-nya adalah 1 kemudian dikali. Nah, R-nya adalah 8, maka langsung kita tulis di sini 8 pangkat N dikurang 1, sehingga di sini langsung kita kalikan 1 kali 8 itu sama dengan 8, dan 8 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 3, sehingga langsung saja di sini kita masukkan dalam kurung 2 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan lagi N dikurang 1. Nah, kalau bentuknya seperti ini, ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka ini harus kita kalikan ke semuanya. Jadi 2 pangkat 3 kali N sama dengan 3N, kemudian 3 kali min 1 sama dengan min 3, sehingga bisa kita peroleh rumus suku KN-nya itu adalah UN sama dengan 2 pangkat 3N dikurang 3. Nah, demikianlah untuk pembahasan dari contoh soalnya ya. Nah, cukup sekian dulu. Nah, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.